yang paling utama untuk kita lakukan adalah zikir kepada Allah. Orang yang hatinya sehat, maka ia tidak akan kemudian meninggalkan zikir kepada Allah, karena kemudian disebutkan oleh Nabi, masalul ladina yadhkurullaha wa la yadhkurullaha kal hayy wal mayyit. Perumpamaan seseorang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah itu diumpamakan seperti orang yang hidup dan yang mati. Jadi orang yang kemudian senantiasa berzikir kepada Allah, maka dia yang hidup. Orang yang suka meninggalkan zikir diibaratkan sebagai orang yang mati. Nah, orang yang mati inilah kemudian yang biasanya akan diberikan suplemen-suplemen tambahan. Namanya apa? Namanya riyadhah. Makanya kalau kita dikasih riyadhah, nah biasanya nih perlu booster tambahan, suntikan tambahan. Tapi kalau tidak diberikan riyadhah, nah berarti memang jalan kita nih lempeng-lempeng aja, bagus gitu. Biasanya seperti itu. Kalau kemudian di dalam kita mengamalkan thariqah, maka kembali lagi kita berthariqah, obsesi utamanya apa? Zikir kepada Allah, tidak ada yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi waridaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarram wal muhtaram sahibul fadilah wal arif billah, bangersama yang bertempat di Pondok Pesantren Surilaya Kajemaran Rahmaniyah. Hadratul Mukarramin, para mubalik, para imam hataman, imam manakib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para murid abah, ikhwan dan akhwat yang selalu setia mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Pondok Pesantren Suryalaya yang kami hormati, dan pemangku manakib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada pengurus DKM Masjid Jami Al-Arif yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan barokahnya yang diturunkan kepada sahibul manaqib. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk mengadakan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jani Qaddasallahu sirrah, juga manaqibnya Guru Agung Syekh Ahmad Sobel Wafat Tajul Arifin. Mudah-mudahan dengan karomah dan barokahnya sabur manaqib ini, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walahadiyah barakah bil Quran al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebenarnya kami ingin menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu disampaikan pada malam ini, tapi berhubung waktunya sudah malam, jadi biarlah hari yang mengisi, hari yang akan mengisi terusnya untuk manaqib ini. Silakan Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, tidak berpanjang lebar, sebagaimana kemudian sudah disampaikan sebelumnya, bahwa suluk yang paling utama di dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah melaksanakan zikir, baik itu zikir jahar maupun zikir khafi. Artinya pangarsa Abah menyamaratakan suluk yang diberikan kepada seluruh murid-muridnya, dan bahkan kemudian ini menjadi satu hal yang membedakan di antara kemudian apa yang kita ketahui dari thariqah-thariqah yang lainnya, dan khususnya adalah pada thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kenapa demikian? Karena kembali lagi bahwa kemudian min a'dhamil a'mal, di antara amal yang paling utama yang dilakukan oleh seseorang hamba, yaitu adalah zikrullah. Bahkan kemudian Syekh Abdul Hasan Asyadzili sampai menyebutkan bahwa az-zikru a'dhamu minas shalah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu kedudukannya lebih tinggi daripada sholat, lebih agung daripada sholat. Kenapa? Karena sholat kemudian fihi awqatun alladhi mana'a bihi an ya'mala bih. Karena sholat itu ada waktu-waktu yang kemudian diharamkan untuk dilaksanakan. Ya, sebagai contoh misalnya dari mulai ba'da subuh sampai kemudian terbit matahari sampai isyraq, lalu kemudian dari ba'da asar sampai maghrib, beberapa menit sebelum zuhur, diharamkan untuk kemudian melaksanakan sholat, tapi kemudian tidak dengan zikir. Dan bahkan kemudian Tuan Syekh di dalam kitab Sirrul Asrarnya menyebutkan bahwa tidak ada jalan lain lagi bagi seorang salik untuk kemudian bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zikrullah. Karena pada kenyataannya kalau kemudian kita membuka ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan ibadah, maka kita akan temui hampir keseluruhannya inti dari ibadahnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kan menyebutkan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kalian dalam keadaan qiyaman, ya, qiyaman di sini sebagian mufassir menyebutkan dalam keadaan sadar, bangun. Sebagian menyebutkan qiyaman ini sebagai kias kepada an-nahar, siang hari. Wa qu'udan dikiaskan kepada waktu senggang, pada waktu sore, gitu ya. Wa ala junubikum dikiaskan dengan pada malam hari. Artinya setiap waktu. Kalau kemudian kita lihat bagaimana perintah sholat, maka ayat tentang sholat pun diikuti dengan perintah zikir setelahnya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Bahwa kemudian sholat menjadi ibadah yang sementara kita lakukan, wajib kita lakukan. Karena tidak akan kemudian seseorang itu mencapai pada makom hakikat kalau kemudian urusan syariatnya belum selesai. Wajib. Percuma seorang ahli zikir kalau kemudian
urusan sholat fardunya, urusan ibadah fardunya terbengkalai. Gak bisa. Makanya tidak ada istilah kemudian ketika seseorang merasa sudah ma'rifat dia meninggalkan ibadah kepada Allah, tidak ada. Karena kalau kemudian kita ditanya kembali siapa orang yang memiliki kedudukan ma'rifat paling tinggi, Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bukan lagi ma'rifat, beliau mi'raj. Tapi apakah Nabi setelah peristiwa mi'raj meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah yang wajib? Enggak, justru Nabi dapat perintah sholat setelah mi'raj. Maka kemudian syarat utama seseorang itu mencapai pada hakikat itu diselesaikan dulu urusan syariatnya. Sholat selesaikan dulu, baru kemudian masuk pada hakikatnya. Ternyata sholat itu di dalamnya intinya adalah zikir kepada Allah. Selesai dari sholat bukan selesai ibadahnya, dilanjutkan kembali zikirnya. Bahkan dalam ibadah seagung ibadah haji disebutkan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Kalau kalian telah menyelesaikan dari melaksanakan manasik-manasik di dalam haji, maka kemudian berzikirlah kepada Allah kadzikrikum au abaakum, seperti zikir yang biasa kalian lakukan atau pendahulu-pendahulu kalian, au asyadda dzikra, atau zikir yang lebih. Maka kemudian ini menjadi satu penekanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bagaimana kemudian zikir itu menempati posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian disebut as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu adalah mi'rajnya seorang yang beriman, maka salat yang mana pertanyaannya? Karena kembali lagi, ada orang yang salat tapi pikirannya kemana-mana. Sudah mulai masuk takbir, disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Baru selesai mengucap itu, tadi kompor sudah dimatikan atau belum? Tadi kayaknya kunci motor masih menggantung. Semua serba dipikirkan. Maka apakah ini yang disebut dengan mi'rajnya seseorang ketika sholat? Kan tidak. Maka kembali lagi, yang dijadikan alat seseorang untuk mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Zikir. Kalau kita kemudian boleh menganalogikan, maka kemudian zikir jahar menjadi perjalanan isra-nya kita, dan zikir khafi menjadi perjalanan mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan zikir jahar kita diantarkan dulu kepada satu titik sebelum kemudian zikir khafi itu yang mengantar kita untuk kemudian kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kemudian kita begitu saja meninggalkan zikir, begitu mudah meninggalkan zikir. Bahkan kemudian disebutkan ya oleh Al-Imam Sahal rahimahullah, siru ilallahi urjan wa makasira, tempuhlah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kemudian kita lelah, walaupun kita hancur, walaupun kemudian kita dalam keadaan sulit, tempuh jalan itu. Karena kemudian ini yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Bahwa tujuan utama dalam kehidupan kita adalah untuk kembali lagi kepada Allah dalam bentuk terbaik kita, dan kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu alat yang akan mengantarkan kita kepada tujuan itu. Maka mau tidak mau istiqomah. Tidak bisa kemudian di dalam perjalanan ini, di dalam kemudian kita mengamalkan zikir ini, semua didapatkan secara instan, tidak bisa. Harus kemudian melalui proses-proses yang kita lalui dengan penuh kesabaran. Karena biasanya yang dilakukan dengan instan cepat hilangnya. Tapi kalau kemudian dilakukan dengan proses yang baik, maka kemudian juga akan menghasilkan sesuatu yang baik.
Pengarsa Abah hanya memfokuskan suluk kita itu pada zikir, tidak ada yang lain sebenarnya. Apa fungsinya khataman? Khataman zikir. Hanya kemudian ditekankan khataman menjadi satu suplemen tambahan. Begitu juga dengan manakib. Manakib dengan isinya nasihat, dengan isinya kemudian di dalam manqobah itu contoh-contoh nyata dari Tuan Syekh. Ini kan menjadi satu suntikan motivasi bagi kita. Tapi kemudian amal yang paling utama untuk kita lakukan adalah zikir kepada Allah. Orang yang hatinya sehat, maka ia tidak akan kemudian meninggalkan zikir kepada Allah, karena kemudian disebutkan oleh Nabi, masalul ladina yadhkurullaha wa la yadhkurullaha kal hayy wal mayyit. Perumpamaan seseorang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah itu diumpamakan seperti orang yang hidup dan yang mati. Jadi orang yang kemudian senantiasa berzikir kepada Allah, maka dia yang hidup. Orang yang suka meninggalkan zikir diibaratkan sebagai orang yang mati. Nah, orang yang mati inilah kemudian yang biasanya akan diberikan suplemen-suplemen tambahan. Namanya apa? Namanya riyadhah. Makanya kalau kita dikasih riyadhah, nah biasanya nih perlu booster tambahan, suntikan tambahan. Tapi kalau tidak diberikan riyadhah, nah berarti memang jalan kita nih lempeng-lempeng aja, bagus gitu. Biasanya seperti itu. Kalau kemudian di dalam kita mengamalkan thariqah, maka kembali lagi kita berthariqah, obsesi utamanya apa? Zikir kepada Allah, tidak ada yang lain. Semalam manakib di rumah Pak Haji Samsul, ada ustadz dari daerah datang, langsung pertanyaannya luar biasa, Pak. Apa kita kalau ditalkin ini bisa jadi wali gitu? Masya Allah. Tak ada kenalan, tak ada ngobrol, apa tahu nanya apa bisa jadi wali gitu. Ya minimal jadi wali murid bisa, wali kelas bisa. Gitu. Tapi sekali lagi pengarsa Abah itu tidak pernah mengajarkan kepada kita tujuannya menjadi wali. Pun kalau ada yang jadi wali kita nggak tahu juga, karena la yu'raful wali illa wali. Tidak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali dia wali. Tapi apakah berhak kita menjadi wali Allah? Berhak. Orang yang kemudian dia betul di dalam berzikir, maka kemudian dia akan menjadi wali Allah. Seminimal-minimalnya apa? Rijalullah. Dia akan menjadi orang yang kemudian sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang didefinisikannya wali itu adalah yang seperti itu. Tapi kalau yang didefinisikannya wali, yang punya kesaktian, yang punya kehebatan, ya mohon maaf, itu bukan menjadi satu tujuan. Maka apakah zikir ini mengantarkan kita menjadi wali Allah? Insya Allah. Nggak ada lagi amal lainnya yang bisa mengantarkan seseorang itu menjadi seorang wali kecuali zikir. Tapi masalahnya ketika kita sudah sampai pangkat wali, emang kita sadar? Enggak juga. Pada akhirnya yang dituntut dari kita adalah keistiqomahan di dalam berzikir. Karena banyak orang dengan semangatnya di awal, di ujungnya melempem. Padahal kata Nabi SAW, innamal a'malu bikhawatimiha, jangan berniat terus. Bahwa kemudian semua amal itu ditentukan dari ujungnya, Pak. Berpuluh-puluh tahun ditalkin, di ujung hayatnya hilang zikir itu. Maka kemudian itu menjadi tanda su'ul khotimah dalam zikirnya. Tapi ada orang di awal mungkin zikirnya tiga aja, berpuluh-puluh tahun tiga gitu, istiqomah tiga. Di akhir baru sadar gitu kan. Tiap malam ditambah zikirnya. Maka yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana kemudian di penghujungnya dari amal kita, baik atau tidaknya, bagus atau tidaknya dari kualitas amal kita. Makanya disebutkan al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah, karena seringkali kita ini lebih mengejar karamah dibandingkan dengan istiqomah. Sekarang kalau ditanya karamah pengarsa Abah yang paling besar itu apa? Bisa terbang, lawan dukun,
Apalagi? Nggak ada. Karomah yang paling besar dari pangarsa Abah itu adalah istiqomah. Jarang kita menemukan seseorang, dan ini menjadi satu tanda keyakinan bahwa memang pangarsa Abah adalah mursyid yang kamil mukammil, karena sampai ujung hayatnya beliau tetap istiqomah di dalam zikirnya, di dalam ibadahnya, bahkan yang sunnah-sunnahnya. Dan di dalam hadis qudsi juga disampaikan, la yataqarrab 'abdan ilayya mimma la farada alaihi, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang tidak diwajibkan. Artinya dengan hal yang sunnah. Nggak ada istilahnya orang taqarrub dengan amal wajib, itu nggak ada. Karena ibaratnya amal wajib itu sudah wajib, perintah gitu. Ini nggak ada lagi istilahnya kita taqarrub kepada Allah dengan sholat fardu 5 waktu. Nah, itu udah salah. Karena itu mau urusan taqarrub atau tidak, sholat fardu tetap dilaksanakan. Tapi bagaimana cara seseorang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Illa bin nawafil, kecuali dengan hal-hal yang sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, zikir yang sunnah. Ini cara kita kemudian taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta uhibbuh, kata Allah, tidaklah seseorang itu mendekat kepadaku dengan perkara-perkara yang disunnahkan, ya artinya yang tidak diwajibkan, kecuali kemudian aku akan mencintai dia. Wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, dan aku yang akan menjadi pendengarannya yang digunakan olehnya untuk mendengar. Wa kuntu absarahu alladhi yubsiru biha, dan aku yang akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu alladhi yumsiku biha, dan aku juga yang akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam. Wa kuntu arjulahu alladhi yamshu biha, dan aku pun yang akan menjadi atau kemudian menggerakkan kakinya untuk kemudian ia gunakan berjalan. Artinya ketika kemudian seseorang itu, ini kan dzikir kita yang di luar sholat ini kan bagian dari sunnah. Ketika kemudian kita betul-betul mendawamkan hal-hal yang sunnah itu, ya, tidak terlepas dari hanya amal-amal sunnah yang disunnahkan baginda Nabi SAW, tapi juga kemudian apa-apa yang tadinya tidak diwajibkan lalu kita lakukan menjadi satu kesunnahan, maka kemudian ini adalah cara kita untuk betul-betul mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya yang paling utama adalah zikir kepada Allah. Maka ya tidak ada lagi, cukup bahwa kemudian kita dibekali dengan zikir yang luar biasa ini, zikir jahar dan zikir khafi, betul-betul menjadi alat yang paling efektif untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian kita betul-betul bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis qudsi juga disebutkan, ketika seseorang itu menyebut namaku, idza zakarani fi nafsi, ketika seseorang itu kemudian berzikir menyebut namaku pada dirinya, wa zakartuhu fi nafsi, kata Allah, maka kemudian aku akan menyebut-nyebut namanya pada diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kemudian kita berzikir menyebut nama Allah, maka kemudian Allah pun bukan hanya mendengar, tapi kemudian Allah betul-betul menyambut zikir kita dengan kemudian menyebut-nyebut nama kita. Apa bukan ciri-ciri seorang kekasih Allah yang seperti itu? Maka rasanya cukuplah dengan zikir ini menjadi satu amalan yang betul-betul bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kemudian kita harus bimbang, tanpa kita harus risau ya dengan amalan-amalan yang lainnya. Silahkan. Cuma seringkali kita yang tidak yakin kepada mursyid kita, makanya kita kadang masih mencari ijazah doa di sana, ijazah amaliyah di sana, gitu ya. Kita masih mencari-cari
harus mursyid yang seperti apa, silakan, itu bab ijtihad. Tapi kalau kemudian kita sudah yakin, jangan bergeser. Jangan bergeser. Saya kemarin katakan, sering kali kisruh, yang masalah yang pecinya merah putih lah, yang masalah badal-badalan lah. Saya bilang silahkan, terserah mereka. Udah nggak usah diambil pusing lah. Mau pakai peci merah putih, kayak mau pakai kupluk warna merah putih, terserah. Kenapa? Karena orang yang sudah yakin itu al-yakin, dalam kaidah usul fikih, al-yaqinu la yazalu bisyak. Suatu keyakinan itu sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi dengan keraguan. Nah, beda kalau orang itu ragu. Apa sih berubah-ubah? Ini yang jadi pertanyaan, dan ini yang jadi masalah dalam tubuh kita sebagai seorang ikhwan. Yakin tidak kita pada pengersabah? Kalau kita yakin pada pengersabah, nggak pengaruh mau muncul 100 mursyid dari TKN pun nggak akan ngaruh. Kenapa? Karena kita yakin tidak ada tauliyah dari pengersabah. Lurus sudah. Fokus pada amalia. Cuma kan kadang kita ini, kayaknya bener ini kiai ini tuh benar mursyid gitu. Kayaknya memang kiai ini wali benar gitu. Nah, kadang kan kita seperti itu. Berarti kita belum yakin, makanya kemudian kita berubah. Mau kemudian bagaimanapun kondisinya, kalau kita sudah yakin, bismillah, jalan lurus. Ikut dengan mursyid, ikut dengan pengersabah. Dan itu yang kemudian akan mengantarkan kita. Gak bisa kita jalan sendiri. Baginda Nabi saja Mi'raj ditemani oleh Jibril kok. Apalagi kita nekat mau jalan sendiri. Orang ini kadang kan sekarang milih-milih ya, maksudnya ada pilihan hidup enak, milih hidup susah. Contohnya gimana? Udah enak-enak, tinggal ngerjain amalia, tiba-tiba ngaku-ngaku jadi mursyid, kan bingung juga. Dikiranya tugasnya mursyid itu cuma ceramah, dapat amplop, kan banyaknya begitu sekarang. Dan ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit, orang jadi ngomong ngelantur. Padahal kemudian tugas jadi murid itu paling enak, Pak. Tinggal nurut, kan gitu doang tugas sebagai murid. Gak usah repot-repot, zikir dirobah-robah, ya kan? Yang tadinya sudah benar-benar zikirnya menggunakan gerakan kepala, sekarang ditambah lagi gerakan pantat. Karena yang baru begitu kan, kayaknya zikir itu harus bergeraknya satu tubuh kayak. Jadi begini sekarang zikirnya, terserah lah orang mau rubah-rubah seperti apa. Tapi kalau kita sudah yakin, bismillah, sudah, amalkan. Makanya itulah pentingnya amalkan, amankan, lestarikan, ya. Dan ini hanya akan berlaku ketika kita sudah yakin, sudah mantap dengan zikir kita. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika sudah yakin dengan zikir itu, barulah zikir itu akan terasa. Menjadi satu alat kita untuk betul-betul kita bisa wusul kepada Allah, untuk minimal kita bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kadang kita sudah merasa ditanam kalimat la ilaha illallah di dalam kolbu kita, tapi efeknya apa? Masih sering gibah orang. Apa nggak malu dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah tertanam? Masih zalim kepada orang lain, apa tidak malu dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah tertanam? Nah, ini yang kita tidak sadari. Kenapa? Kembali lagi tertutup, terhijab. Maka kita perlu membersihkan terus, istiqomah sampai kemudian pancaran dari kalimat la ilaha illallah itu menjadi satu buah, menjadi satu samrah, yaitu adalah husnul khuluq, menjadi akhlak yang baik. Itu adalah ciri yang paling dasar dari suatu amal yang betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah saja dalam berzikir, istiqomah di dalam kemudian kita mengamalkan seluruh amaliyah yang telah diberikan oleh guru mursyid kita, karena tidak ada amalan yang lebih utama dari zikir, lebih agung daripada zikir, ya bukan dari segi kedudukannya saja, tapi kemudian karena zikir itu betul-betul tidak terbatas tempat dan waktu. Beda dengan orang yang kemudian zikirnya hanya di lisan, dia masih terbatas waktu. Waktunya ya ketika zikir saja.
Maka mana zikir yang disebut a'dhamu dzikir? Yaitu adalah zikir yang terus menerus, otomatis dia berjalan. Qalbu itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitulah zikir yang ditanamkan di dalam qalbu kita, yang kemudian diibaratkan menjadi kasyajaratin thayyibatin asluha zabitun wa far'uha fis sama, sebagai pohon yang baik yang akarnya menghujam ke dalam tanah dan cabangnya menjulang ke atas langit. Nah, cuma balik lagi, akarnya belum kuat, pengennya pohon itu menjulang, rubuh. Nggak bisa. Maka harus kita kuatkan dulu akarnya, sehingga ketika pohon itu menjulang ke atas langit, pohon itu akan berdiri dengan tegak dan kuat. Melalui apa? Kita siram, kita pupuk dengan keistiqomahan di dalam kita beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita keistiqomahan, jalan kemudian untuk kemudian kita dikuatkan di dalam mengamalkan amaliyah dzikir ini, bukan hanya menjadi satu kewajiban, tapi betul-betul menjadi kebutuhan kita untuk kita bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalal mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hassil maqasidana wa yassir umurana fid dunya wal akhirah wa aslih lana umurana fid dunya wal akhirah wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa atasimu bihablillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.